Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ثم إلى أرواح آله وأصحابه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ حاج عبد الله فكي ولسيد الشيخ فون عثمان ولسيد الشيخ فون عبد الحليم من بركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استغفر الله صراط المستقيم صراط ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وبالخصوص على هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استغفر الله صراط المستقيم صراط Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, setelah musannif membaca alhamdulillah, baca bismillah, alhamdulillah, selawat. Musannif ada muallif, ada musannif. Kalau muallif itu menyusun, kalau musannif pengarang. Ini disusun ini, dikarang. Kemudian daripada itu maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah ta'ala. Siapa hamba yang fakir itu? Zainul Abidin, namanya Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ghafarallahu li wa li walidayya wa lil muslimina. Ini pengarang udah ngajari doa, ya. Ghafarallahu li wa li walidayya wa lil muslimina. Mudah-mudahan Allah mengampunkan untuk aku, li wali walidaya, untuk orang tuaku, ya, walil muslimin, yang ngaji ini ya mudah-mudahan dapat ampunan Allah. Yang doakan orang alim ini, kalau doakan orang alim mudah-mudahan mustajab ini. Nah, di sini dia merasa hamba yang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kami itu fakir sama Allah. Kamu butuh apa sama Allah? Kamu gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu butuh maaf Allah, butuh ampunan Allah, al-maghfirah, baru nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking fakirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika kita mati, nggak bisa ngapa-ngapain. An-naza' itulah bukti dia nggak bisa ngapa-ngapain ketika proses naza' itu. Bergerak tidak bisa, mata udah pejam, nafas udah naik turun, naza' itu namanya. Ya, orang-orang yang beriman itu dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Orang-orang istiqomah itu dibantu Allah. Makanya kan Syafi'i Imam Abu Hanifah pun diuji juga itu waktu nazak itu. Ada iblis nyamar seperti bapaknya dan ibunya. Ini ibumu, ayo ikut agama Nasrani. Ya sempat dia kan gimana itu? Ini bapakmu, ayo ikut agama Yahudi. Cuman alhamdulillah ya, semenjak
hidupnya sudah ngaji sifat mukhalafatul hawadis, otomatis dibantu Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai', ya. Nah, itu setan yang ingin menyesatkan orang yang mau pulang tadi itu. Ujiannya banyak itu nanti. Makanya di sini dia merasa hamba yang fakir, butuh ampunan Allah, ya, butuh maaf Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Siapa namanya? Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, bapak. Ya, bapaknya Muhammad Al-Fatani, anaknya Zainul Abidin. Sama itu Imam Ghazali itu bapaknya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu dapat harta itu dibagi 3. Satu disedekahkan, satu untuk keluarganya, ya. Satu disedekahkan, satu dikasih orang alim. Itu termasuk Imam Ghazali mendapat fadilah doa dari orang-orang alim tadi itu. Makanya dia anak yang soleh tadi itu. Ghafarallahu li wa li walidayya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan untuk aku dan untuk orang tuaku. Ini istighfar ini. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jam'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini kebiasaan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad suka mendoakan umatnya. Makanya sampai dalam khutbah pun sudah menjadi rukun itu, mendoakan umat Islam. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi kalau khatib nggak datang, jangan tengok sana tengok sini, naiklah yang ngaji ini kau udah paham, naik saja udah. Yang penting rukunnya dibaca. Ya kan rukunnya ada 5. Alhamdulillah, itu rukun itu namanya. Baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca wasiat. Ittaqullah. Ini khutbah pertama, khutbah kedua itu. Kalau ayat boleh di mana? Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Bacalah inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ayat langganan dia itu. Baru ya ceramah sedikit. Para jamaah sing sabar yo. Jangan ada dongkol-dongkol ya hatinya. La tadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibar, katanya. Allah tidak akan masukkan ke surga orang yang dalam hatinya 1 titik kesombongan. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Allah enggak akan masukkan ke surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya sudah. Orang sabar pahalanya Allah malu untuk menimbangnya. Allah malu untuk menggelar amalnya tadi itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berakhlak ahli surga. Salah satu min ahlaki ahlil jannah, kan? Ada 3 akhlak ahli surga. La tujadu illa fil karim. Tidak didapati kecuali orang yang mulia. Akhlak ahli surga itu enggak banyak, cuma 3 saja. Al ihsan ilal musi. Berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Apa aja itu? Udah awak disakitin, difitnah, awak berbuat baik juga sama dia. Nah, itulah ciri-ciri ahli surga tadi itu. Wal afwa amman zalamahu. Memaafkan orang yang menzalimimu. Udah dia yang menzalimi kita, kita yang memaafkan itu, minta maaf tadi itu. Nah, itu termasuk. Wal bazlu liman haramahu. Memberi sedekah bagi orang yang membencimu. Terus itu usah kasih itu. Ada orang seperti itu ya. Nah, itu termasuk. Dah, barakallah, duduk. Nanti naik lagi rukun khutbah kedua. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah. Ayatnya tadi kan sudah dibaca di pertama. Tinggal doanya. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal, itu yang wajib. Nah, turun salat. Gak lamanya. Dalam hukum itu ringankan khutbah, panjangkan sembahyang. Sekarang kadang-kadang khutbahnya panjang kali sampai 30 menit. Ya, sholatnya cepat terbalik.
Nah, itu urutan tadi itu ya. Ibaratnya yang wajib-wajib kudu paham tadi itu. Itulah mulianya mendoakan umat Islam. Sampai-sampai kalau kamu ingin jadi wali abdal ya, Allahumma ghfir ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku, aslahallahu li walahumul hal wasan. Telah membaiki oleh Allah Ta'ala bagiku dan bagi mereka itu hal keadaannya, wasan, ya, batinnya tadi itu. Alhamdulillah, itu namanya apa? Ya, mendoakan orang, ya, balik sama kita. Dulu ada kiai santrinya sedikit, yang satu kiai santrinya banyak. Santri kiai kok banyak ya muridnya ya? Iya, saya kalau melihat madrasah yang sedikit muridnya, saya doakan mudah-mudahan muridnya banyak. Mendoakan itu rupanya balik sama dirinya itu. Ya, mudah-mudahan ya, dia bahagia, ya mudah-mudahan terbuka hijabnya. Itu mendoakan orang lain balik sama kita tuh. Makanya barang siapa menuduh kafir, maka faqat dia yang kafir tadi itu. Ya, tanpa sebab orang dikafirkannya, kafir. Ya, tidak boleh. Selama dia masih mengucap 2 kalimat syahadat itu tadi tidak boleh dikafirkan tadi itu. Ya, orang ziarah kubur dikafirkan, ya balik sama dia kafirnya tadi itu ya. Itu termasuk ibaratnya ucapan itu adalah doa. Kemudian tadi itu ya, bahwa aku suratkan bagi mereka itu akan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin, padahal aku terjemahkan daripada Muqaddimah Syekh Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahin tadi itu ya. Di Muqaddimah Imam Sanusi itulah ada keterangan ada orang diazab belum tuntas mengaji sifat 20. Diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Begitu lahir diazanin tauhid itu kalimatnya la ilaha. Nanti begitu dia wafat ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid, dan boleh digandeng dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam sehari-hari, dalam habis sembahyang, salam ke kanan, salam ke kiri, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi untuk talqin itu aja ditalkinkan, tidak usah tambahi Muhammad Rasulullah. Dalam kitab itu ya, ibaratnya kuburan itu setiap hari manggil-manggil kita itu. Gak terasa? Belum terasa ya. Padahal kalau kita udah bersolek, berdandan, tengoklah umpan kayak mana banyaknya itu. Setiap hari manggil-manggil kita, dipanggil kita dengan 5 keadaan. Ana darul wahdah, aku ini negeri kesepian. Nanti kalau masuk kemari bawa konco yo katanya, bawa teman, jangan sendirian masuk kemari. Yang membuat ramai kuburan itu cuma satu, qiraatul Quran, baca Quran. Kadang ada orang megang gini aja udah nangis dia. Kenapa nangis? Senangnya itu masih diberikan kekuatan sama Allah bisa baca Quran. Tidak semuanya orang bisa membaca Quran istiqomah tadi itu ya. Senang dia, ya Allah masih kau bimbing aku bisa melazimkan qiraatul Quran. Malah kalau dia nggak baca dia sedih dia itu ya, kenapa nggak baca. Nah, itu bersyukur bagi orang-orang yang ya awal pagi ya, awal malam ya, pokoknya merutinkan baca Quran itu menjadi sebab kuburan kita nanti tidak sunyi, shahid itu. Ana darul zulma, tuh kuburan ini ngomong sama kita. Saya kasih tahu, aku ini negeri kegelapan. Kalau kemarin nanti bawa senter, bawa lampu, jangan dibawa nanti kamu gelap. Ya. Wa amadiyauhu, adapun penerang kuburan itu qiyamul lail, tahajud 2 rakaat. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan tahajud. Nah, nggak bisa bangun pasang alarm jam 3, bunyi jam 3 pindahkan jam 4.
bunyi jam 4 pindahkan jam 5. Udah doa, ya Allah kenapa aku pindah-pindahkan, itulah. Makanya kan ibaratnya 2 rakaat cuman sedikit yang bisa tuh, hanya orang-orang yang dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nggak baca apapun bisa jangan bangun. Beruduk bilang aja ya Allah, nanti bangunkan ya Allah, bangun itu nanti. Cuman kadang-kadang gitu, udah sesaat dibangunkan Allah ke kamar mandi turu maneh. Siapa yang rindu nih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana darut turab, aku ini negeri tanah. Ya, bantalnya pun tanah, penyanggahnya pun tanah, semua tanah. Maka nanti kalau masuk bawa lepeknya ya, supaya betah di sini. Wahwa amalus soleh, dialah amal soleh. Makanya setiap amanu pasti wa amilus solihat. Gak mungkin amanu tok. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Berdua itu. Kalau udah amanu ya amilus solihat. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kudu dijaga tadi itu ya. 70 dosa kamu bawa kepadaku itu lebih mudah ku ampunkan daripada 1 dosa kamu bawa kepada manusia yang belum minta maaf. 70 tahun dia beribadah sama Allah pun masih di stop malaikat, terhalang dengan 1 tusuk gigi diambilnya tanpa izin. Itu hablum minan nas. Makanya kan dalam Quran wal afina 'anil nas, dalam hadis wal afu man an zalamahu, memang begitulah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena rahim itu makhluk Allah di surga, silaturahim. Barang siapa yang menyambungmu akan kusambung, barang siapa memutuskanmu akan kuputuskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana darul af'a, aku ini negeri ular. Dalam kuburan tuh binatangnya kalau nggak ular ya kalau jengking. Udah pernah ke sana belum? Belum. Kalau bisa jangan ketemu ular sama kalajengking lah. Ya. Maka bawalah penawarnya supaya kamu nggak dicokot. Dalam kitab tuh ya, itu dalam kitab Daqaiqul Khabar itu ya. Faqala faksiru bi bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan niat. Karena bismillah itu ada jumlahnya 19 huruf itu. Malaikat Zabaniyah keluar dari kalimat itu. Maka minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Ana darus su'al munkar wa nakir. Aku ini negeri pertanyaan munkar nakir. Maka sebelum masuk siapkan jawabannya. Catat jawabannya, nanti tengok gini, ngopek gitu ya. Yang bisa tahu pun kalau di sini ditanya jawab semua nanti. Marok buka, tahu nih jawabannya nih. Marok buka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, aina kiblatuka, ma ikhwanuka. Bisa kok jawab semua di sini. Di sini. Coba tes. Ma ikhwanuka, sapa koncomu? Sebelah, kan? Muslimin, muslimat, mukminin. Ma imamuka, sapa imamu? Ustadz anu gitu. Al-Qur'anu imami, la ilaha illallah wal imamu atba'ahu. Al-Quran itu adalah imam. Tanya dia siapa imammu, ya Quran itu imam kita lah. Jangan dijawab dengan bonjol ya nanti. Imam itu ya Quran. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang di sini tahu tapi di sana nggak dikasih tahu sama Allah nanti. Makanya dalam kitab itu faksiru, supaya kamu dilancarkan ngomongnya. Faksiru min qouli la ilaha illallah Muhammadur. Nah, itu aja baca di sembahyang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang berhasil membaca 100 kali nanti dibangkitkan dari kubur, mukanya seperti bulan purnama. Pantesan seperti bulan purnama. Min ahli tauhid tadi itu ya. Itu namanya kaitan dengan usuluddin. Karena
Dimanapun tuan guru kita ngajar, tidak terlepas dari tauhidnya. Sampai testing di Jawa, testing di Al-Azhar, itu akidahnya dulu, tauhid itu. Padahal aku terjemahkan daripada Muqaddimah Syekh Sanusi, kitab Arab tadi itu, semua Arab Melayu asalnya dari kitab Arab. Karena kan nggak semuanya orang pandai bahasa Arab, maka diterjemahkan Arab Melayu. Serta aku tambahkan atasnya daripada beberapa kalam, sarahnya dan hasyianya, ada ditambah sikit-sikit sama pengarang. Ini orang alim ini, pengarang tadi ini ya. Walaupun kita nggak ketemu sama Syekh Zainul Abidin ini, otomatis kita muridnya, karena kita ini kita baca ya. Jangan sangka mereka tidak tahu nih, mereka itu min auliya tadi itu ya. Supaya nyata maksud daripada kalam Syekh itu, dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Ini tawaduk nih, walaupun aku bukan ahlinya, aku diminta untuk menulis-nulis saja. Ada orang pingin ngaji tauhid pakai Arab Melayu, aku karang lah kitabnya ini hatamnya berapa tahun ini. Awak ngaji Matan Alim aja hatamnya sebelum mondok, awak ngaji pulang mondok, sebelum mondok halaman 3, nanti pulang mondok halaman 60, nggak hatam. Jadi begitulah berkesinambungan, karena memang ngaji itu nggak ada hatamnya. Utnubul ilmah minal mahdi, nggak ngaji wis hatam. Oh, mana bisa bilang gitu hatam. Ilmunya Allah tuh luas. Seandainya tiangnya jadi penanya, lautan jadi tintanya, tidak akan habis membahas ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Nabi Muhammad SAW, umurnya 63 tahun juga, ilmunya nggak ada habis-habisnya. Imam Nawawi itu, wah, umurnya cuma 33 tahun meninggal, karangannya melebih dari umurnya tadi sampai 100 tahun. Antoran kitabnya ini dikarang umurnya sampai 100 tahun baru bisa. Itu keberkahan umurnya, barokah itu namanya ya. Makanya setiap habis subuh baca supaya umurnya berkah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Allah panjangkan umur, Allah panjangkan amal, mati husnul khatimah. Itu dalam kelebihan akhir surah At-Taubah. Itu akhir surah Taubah tadi itu ya. Tetapi iktiman aku kepada Taufik Karimil Wahhab, nah, itulah dia. Aku hanya berpegang kepada taufik, pertolongan. Taufik itu apa? Qudratu ta'ah, kekuatan melaksanakan ketaatan, itu namanya taufik. Makanya bersyukur kita didatangkan niat ngaji malam ini, itu Allah yang datangkan. Itu berarti kan Allah berkehendak kita jadi orang baik. Dilangkahkannya kaki kemari, itu namanya kekuatan. Kekuatan Karimul Wahhab, Tuhan yang maha mulia, Al-Wahhab, yang zat memberi ya. Iktimatnya itu apa? Tafwidnya, kalau urusan harta namanya tawakal, urusan jiwa namanya tafwid. Ketika Nabi Muhammad SAW ditantang dalam perang Badar, Uhud ya, pasukan musuh lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, faqul hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi memperbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu namanya tafwid. Ya Rasulullah, habis perang nih ya, anaknya nggak pulang. Bang, coba tanya Nabi, anak kita kok nggak pulang-pulang. Dapat kabar anak kita ditangkap, ditawan. Ya, suaminya datang ya Rasulullah. Itu namanya fas'alu ahla dzikri in kuntum, tanya ulama, jangan tanya sama dukun ya. Rasulullah, anakku tidak pulang-pulang, ada kabar anakku ditawan. Nabi hanya mengatakan irji wasbir wa qul hawqala faksiru, katanya. Pulanglah, bilang sama istrimu sabar, banyak-banyak baca hawqala. Ya pulang nih. Cuman bang, kata Nabi suruh sabar toh. Dah, sambil sabar, sambil tafwid sama Allah.
La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah, dari habis isya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sambil minta sama Allah supaya dia minta ampun, supaya anaknya kembali dari itu ya. Ya kira-kira tengah malam ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, pulang anaknya. Dari mana nak? Iya, tadi aku ditawan sama musuh, tapi tiba-tiba borgola lepas sendiri dan aku bisa balik kemari. Dan herannya ya, ada kambing tuh di belakangku ikut sama aku banyak, sekitar 40 ekor lebih. Nah, itu halal tuh, kambing hutan dia dapat rezeki. Di samping anaknya pulang, dia pun dapat rezeki. Tapi kalau kita baca haukol ada kambing datang, balik kambing orang itu. Yang kambing sekitar situnya itu. Itulah hebat la haula, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan dosa, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, illa billah, al isti'anah, kecuali semua pertolongan Allah. La haula itu untuk kita tidak berbuat maksiat, wala quwata itu kekuatan untuk bisa mengerjakan taat. Kita nggak ada kekuatan di sini. Makanya kalau kita minta pahala sama Allah malu. Pahala yang mana? Pahala ngaji. Nah kamu yang buat ngaji sini siapa rupanya? Kau minta pahala lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Datang aja kamu ini bersyukur, kata Allah ya. Nah, kamu bangun subuh aja udah bersyukur. Jangan cerita pahala. Pahalaku gak akan sanggup menampung dunia ini. Ya, rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan apalagi yang pahala ngaji ini. Jangan tanya lah. Makanya mangkok untuk menimbang itu bukan sakot sandulitnya ini, bukan. Mangkoknya itu seluas langit dan bumi. Mangkok untuk menimbang amal itu seluas langit dan bumi. Bukan kita yang ditimbang amal. Yang menimbang malaikat Jibril. Ada hamba dalam kitab Ihya itu ditimbang, merengnya ke kiri. Kata Allah, masukkan kebaikannya. Kata malaikat Jibril, bisa entah ya Allah, nggak ada lagi kebaikannya. Loh, kebaikan yang lain masukkan, punya orang tuh masukkan. Ya diperintahkan Allah dimasukkan aja lah, dimasukkan. Punya orang dimasukkan, punya orang dimasukkan, punya orang dimasukkan. Tiba-tiba berat dia. Nah, berat di keadaan. Masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia bertanya, ya Allah, aku nggak pernah menghatamkan Quran sampai 30 kali nih ya Allah. Aku nggak pernah ya Allah tahajud setiap malam. Yang tahu pernah terkejut aja nih ya Allah. Aku tidak pernah sedekah sekian ya Allah. Ini bukan amalku nih ya Allah. Memang bukan amalmu itu. Pede kali kata Allah. Jadi amal siapa nih ya Allah? Kamu pernah disakiti orang? Pernah. Itulah yang orang yang menyakitimu. Terima kasih bilang. Terus saya disakitin nggak apa-apa. Mana ya? Hah? Menyakiti atau disakitin? Betul. Hah? Dizolimi atau menzolimi? Dizolimi kan, menzolimi jangan coba-coba. Sabar, sabar, giginya rapat. Itu hebat tuh ya. Tengok, cuman sabar. Makanya saya heran kenapa disuruh sabar ya. Ya, ajruhum bighairi hisab, pahalanya nggak ada batasnya. Ya Allah, dari dulu Nabi udah mau balas ya. Abu Lahab itu tengok, nih nggak nyari orang, nih kasih duit. Tugasmu Nabi lewat ludahi mukanya. Nabi itu Rasulullah SAW tadi itu ya. Abu Lahab itu paman yang paling baik budi. Baik budi nggak dia? Ya baik budi. Kenapa? Setiap Senin tidak disiksa. Tuh Selasa hajar lagi. Rabu sepak malaikat. Senin jangan disiksa Senin. Kenapa nggak disiksa? Gembira Nabi lahir tuh. Ini sudah bulan Safar, bentar lagi Rabiul. Jangan nih kosong, hati-hati, gak beriman kita nanti. Diingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ingat nih mau bulan Rabiul Awal, siapkan kado spesial untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadonya apa? Ya, dipikirkan kadonya apa. Ya, mau baca selawat monggo, salat hadiah monggo. Ngadakan maulid ya suka hati. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya kamu disuruh gembira. Inna arsalna rahmatan lil, rahmat yang paling mulia adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad semua nggak ada. Salat nggak ada, puasa nggak ada. Maka yang paling disyukuri kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita. Maka sering-sering ucap ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan barang siapa membaca 3 bait burda ini, maka di rumahnya nggak pernah nggak ada beras. Berasnya ada aja. Tengok beras endeng wae ya. Pokoknya caranya Allah kayak mana yang penting dikasih. Entah dari orang, entah dari siapa, yang penting ada aja. Itu namanya amalan dari seperti namanya ya, seorang ulama itu. Jadi burda itu kan banyak. Jadi yang 3 bait ini aja diulang-ulang di rumah. Ya, maka makanmu akan dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. 1. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahimi. 2. Yang ketiga, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Udah itu diulang-ulang 3 bait itu. Ya Rabbi bil, ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhannya Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau orang dulu baca Yasin, 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 ujungnya baca apa? Orang dulu semua nih kan. Kalau saya kan orang sekarang ini. Yang orang dulu tuh kalau baca Yasin, mau berapa kali Yasinnya, ujungnya baca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak? Orang dulu gitu, kampung kami gitu, kalau baca Yasin, 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 ujungnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasin itu nama Nabi Muhammad. Nama Nabi itu jumlahnya 201. Itu bisa kita lihat dalam kitab Dalail. Makanya orang pengamal Dalail pasti ahli selawat. Jasadnya utuh itu, enggak hancur itu. Min ahli selawat. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya Mustafa Nabi Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad ya Allah. Balligh maqasidana. Nah, di situ pasang niat, sampaikanlah niat kami. Tolong Nabi sampaikan niat kami. Waghfir lana ma madha, kami enggak bisa terlepas dari dosa. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas karom kemuliaannya ya. Saking sayangnya Allah sama hambanya, walaupun dia nggak ngaji, nggak sembahyang, nggak puasa, tetap dikasih makan kok. Walaupun dia geng preman, tetap dia masih bernafas kok. Masih sayang tuh Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya. Itu makanya kalau kita melihat orang maksiat, kita tidak boleh benci sama orangnya, sifatnya. Ini kadang masuk dia ke jenazah ke masjid, bagaimana kesaksian ibu kalau jenazah ini baik, dia diam aja. La khair, la. Kenapa la? Tadi malam nyolong ayamku kok khair katanya. Nanti kalau aku bilang baik, nyatanya nggak baik, dusta laku. Itu pula kata jawabannya. Jawaban waktu gitu saya tanya kemarin. Orang dia nggak baik, kok Pak Ustadz masa bilang baik? Saya bilang, Bapak baik rupanya. Ya enggak katanya. Imam itu baik rupanya. Ya enggak. Ya sudah, kapan dibilang baik itu? Kan bukan sekarang. Setelah disolatkan, setelah didoain. Yang nyolatkan berapa orang tengok? Walaupun dia orang preman nyolatkan 3 saf, jadilah. Kadang kalau di kampung kami itu walaupun preman nyolatkan 1 masjid. 1 masjid nyolatkan, orang zamannya banyak. Bisa saja nanti ada yang ikhlas mendoakannya. Allah maghfir lahu, amin. Nah, bisa diampuni Allah tadi itu.
Jadi yang baik itu mana? Ketika sudah didoain, udah disolatin, bukan orangnya. Kita sama orang kafir pun belum tentu baik kita sama orang kafir. Kenapa? Masih hidup. Bisa saja tu'izzu man tasha wa tudhillu. Mantan pendeta Yahya Waloni itu baik, Irini Handoyono itu baik, yang paling baik Ustadz Samsudin masuk Kristen itu lebih baik. Itu lebih baik lagi tuh ya. Sampai-sampai imannya terjun. Imam Abi Hasan Asyadzili ke pajak, ada anjing diangkat nih kainnya. Anjing tadi ngomong sama si tadi, kalau kau angkat kainmu itu karena kau lebih baik daripadaku, maka tolong bersihkan hatimu itu. Itu anjing tadi itu. Tapi kalau misalnya kau angkat kain itu karena kena najis, kan bisa aja dibersihkan. Kalau misalnya takut kena najis mughalazo, tinggal bersihkan saja. Tapi kalau niat mengangkat itu karena engkau lebih hebat daripadaku, ya. Karena anjing udah ada yang selamat nih, namanya anjing ashabul kahfi. Amalnya cuma apa? Ittiba' rasul. Makanya ngaji itu nggak cukup ngaji tok. Ngaji dapat ilmu, khidmah dapat barokah, wirid dapat karomah. Ini orang alim ini. Tempahan Allah itu pasti semuanya seperti ini. Ya. Syekh Sulaiman Az-Zudi nurunkan ilmunya sama si Abdul Wahab Rokan. Itu ketika disuruh bersihkan kamar mandi, nggak ada yang mau, cuman Abdul Rokan itulah dengan jubahnya dibersihkan, berkhidmah dengan gurunya. Kelak nanti tanganmu ini akan disalam dengan ribuan orang tadi itu ya. Kita pun berkhidmah sama guru-guru kita. Kenapa? Amal yang dicintai guru kita teruskan, kita lanjutkan ini. Nah, ngaji itu kan amal mereka tadi itu ya. Baru dengan wirid dapat karomah. Bagi jalan yang shawab. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Artinya, dan tiada beroleh taufik aku melainkan dengan Allah yang aliyu, lagi yang azim. Ya. Ali itu menunjukkan derajatnya, bukan zatnya. Karena dia berpendapat Allah itu di atas, dalilnya sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu salah tafsir. A'la itu bukan Allah yang di atas. Kalau kita paham dari guru-guru kita, jangan tanya 4 kalimat sama Allah supaya iman kita sempurna. Ainallah jangan ditanya-tanya. Di mana Allah? Kaif Allah jangan ditanya-tanya. Bagaimana bentuk Allah? Kamillah berapa Allah jangan tanya-tanya. Mata Allah, kapan Allah ada, jangan. Itu untuk makhluk semua itu. Ya, kalau dipaksakan ainallah di mana Allah, ya Allah maujud bila makan, Allah maujud bila zaman, Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa masa. Sebelum masa tempat Allah sudah ada. Ya mustahil sesuatu yang qadim berada tempat yang kudus, itu mustahil itu. Karena langit itu diciptakan, surga diciptakan, bakal dihancur. Kalau ketika kiamat itu dijaga Allah, tidak dihancurkan. Khalidina ay makhluk, dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Lagi azim, yang mudah-mudahan dibukakan oleh Allah taala akan dadaku bagi demikian itu. Ya, karena bahwasanya muqaddimah Syekh Sanusi itu, dan jika adalah yang ia kecil jirimnya, paling harganya cuma 20.000, kan kecil jirimnya, sekalipun sangat besar ilmunya, sangat manfaat ilmunya. Makanya kalau kita nanti itu pingin ilmunya nggak cepat lupa, ya ibaratnya tadi itu ada diajarkan Syekh Ali Al-Maghribi itu ya, kitab apa itu ya. Ya kita kan ngaji ini kan kadang cepat lupa. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu. Jadi kita titipkan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Fardudhu ilayya idda hajati ilaihi. Ya Allah, aku titipkan ilmu ini kepadamu ya Allah, maka balikkan kepadaku ya Allah ketika aku butuh ya Allah. Ya ketika aku hari ini dengar kaji, ya bahwasanya disuruh baca zikir la ilaha illallah Muhammadur
100 kali, ya ketika aku butuh balikkan. Apalagi misalnya ya ketika Nabi sudah bersabda bahwasanya ada satu amal apabila dibaca sekali kemudian famata qabla ayyumsiya, sebelum sore meninggal, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Barang siapa dibaca di awal malam sebelum subuh meninggal, fahuwa min ahlil jannah. Tengok statement ke hadis tadi itu ya, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Itu kan ilmu. Nah, jadi ketika dapat kemudian waktu pagi dibalikkan, ingat. Nah, itu ketika kita diingatkan Allah, fardud ilayya, kembalikan sama aku ya Allah ketika aku butuh. Oh ternyata Sayyidul Istighfar. Makanya Sayyidul Istighfar itu jangan lupa habis maghrib, gak sempat nanti habis sisa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya kalau yang belum biasa panjang, cuman kalau sering-sering dibaca hafal dia, kayak sampai surah Yasin tadi itu ya. Cuman sekali tok kok kita baca tadi itu ya. Ingat di pagi hari, ingat di awal malam. Karena kita pulang nih kalau nggak siang malam loh. Ya, kalau udah pagi kita titipkan sama Allah iman, cumanapun kita kerja, walaupun di mana meninggal, min ahlil jannah, udah pernah Nabi bohong. Itulah namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ketika butuh datang dia tadi itu ya. Itu khotir itu. Nah, itu namanya ketika sering diingatkan Allah seperti itu, pertanda dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang ketika dia lupa, ini hati-hati kalau dia jarang baca Quran. Dia khawatirkan jangan-jangan Allah memang gak ridho dengan Quran. Itu takutkan nanti itu. Nauzubillah lah kalau bisa jangan seperti itu ya. Jangan sempat engkau tidak ridho kepadaku ya Allah. Makanya setiap pagi itu bunyi raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tengok kitab Syiar Salikin tuh. Allah sendiri yang bilang barang siapa setiap pagi itu raditu billah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, ya, wa raditu billahi rabba wabil islami wabil qur'ani, Quran sebagai imamku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul, aku ridho ya Nabi Muhammad adalah nabiku dan maka Allah akan meridhoi dia sampai nanti kiamat tadi itu ya. Lagi yang mengandung atas sekalian aqaid serta dilebih beberapa faedah-faedah. Nanti banyak faedah di sini. Dalam kitab inilah ada keterangan sunnah membunuh cicak. Pernah dapat keterangan kitab ini, kitab ini sunnah membunuh cicak. Tapi niatkan seperti itu ya, karena kan cicak itu punya dua kesalahan. Satu, membantu menghidupkan api Nabi Ibrahim ketika dibakar. Pertanyaannya, sehebat apa angin cicak itu bisa menghidupkan api tadi itu? Walaupun berapa kali pun dibuskan nggak akan marah itu. Tapi karena niatnya itu, ya niatnya itu, maka dia dapat azab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada kodok ditaruh di air. Kodok itu berusaha untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Tapi sebesar usaha apapun kodok tadi itu gak akan bisa padam itu. Tapi dihargai Allah, maka difna itu menjadi pasukan Allah itu. Kodok itu menjadi pasukan Allah ketika membantai pasukan Firaun. Firaun itu buka lemari, kodok. Pantang buka mulut, masuk kodok. Yang hebat orang sekarang, kodok dimakan. Kalau ada kodok berdoa, ngok, ini nggak ada kodok nih, ada hujan nih ya. Hujan itu, saya pengen tahu zikir kodok itu apa. Kalau zikir ayam udah dapat saya, zikir ayam itu, kodok itu ada zikir itu ya.
Itu termasuk ya, cicak itu. Sekali jebret banyak pahalanya, makin sedikit matinya makin sedikit pahalanya, tapi diniati ke situ. Nah, cicak juga punya kesalahan memberitahu persembunyian Nabi Muhammad di dalam gua Hira tadi itu ya. Gara-gara itulah, itu fawaid namanya, faedah. Disinilah ada keterangan bahwasanya manusia itu mati hanya di dunia saja. Dikubur ternyata dikembalikan semuanya. Apa yang dikembalikan? Penglihatannya, pendengarannya, rasa sakitnya, semuanya. Tapi untuk bangkit nggak di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu dia meninggal, dia lihat kafan semua, tanah semua, dia menjerit itu nanti. Loh, handphone kundi dia, kok tanah semua? Di situ dia tahu dia sudah mati. Ternyata dikubur hidup-hidup. Makanya orang ahli toreko itu kaifiat zikirnya apa? Mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum kamu mati. Bayangi dosa. Barang siapa yang tidak pernah menangisi dosanya, pertanda hatinya sekeras batu. Ya. Kalau kamu nggak bisa menangisi diri kamu tangisi dirimu. Kenapa kau nggak bisa nangis? Ya, tangisi dirimu. Kenapa kau nggak bisa menangis dirimu tadi itu ya? Nah, itu namanya apa? Ibaratnya karomah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang alim tadi itu. Idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca Quran bertambah imannya. Sekali lagi ya. Dan karena demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang ditaklif pada tauhid. Inilah ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Sampai itu orang mengatakan kalau kita mahir dalam tauhid, semuanya ngikut. Kalau dulu kami mondok, kalau ingin baca, kalau kamu ingin bisa baca kitab gundul namanya ya, kitab botak. Kalau kitab botak, kitab gondrong aja payah bacanya. Kitab nggak ada barisnya gitu ya. Maka pelajarilah kitab tafsir Jalalain. Maka kamu akan difutu Allah bisa baca kitab. Jangan salah baca, tafsir jalan lain, jangan jalan lain, Jalalain. Kaji apa tafsir? Tafsir apa? Jalan lain, bukan jalan lain. Jalalain. Jalal itu Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Juz 1 sampai 15 itu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. 16 sampai 30 Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, itu dua jalal. Maka dikatakan Jalalain. Jadi kalau kamu pelajari tafsir, bisa baca kitab tafsir, nanti kitab-kitab yang lain dibukakan Allah. Sama itu. Semulia-mulia ilmu adalah ilmu tauhid, karena disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu itu mulia karena awalnya mulia. Kita kenapa dimuliakan Allah? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ingat waktu Nabi minta, waktu mau meninggal, apa kata Nabi? Coba tanya Jibril, apa yang dikasih Allah sama aku, katanya. Apa kata Jibril? Langsung jawab Jibril loh. Ya Rasulullah, surga sudah dihiasin, bidadari udah bersolek, kamu tinggal datang saja. Nabi nggak senang. Coba tanyakan sama Allah, apa yang dikasih sama umatku? Jibril nggak bisa jawab, langsung balik sama Allah. Ya Allah, kekasihmu nanya, aku nggak bisa jawab, apa yang kuberikan sama umatnya? Apa kata Allah? Bilang sama kekasihku, tidak akan kumasukkan ke surga kecuali umat Nabi Muhammad duluan masuk, baru mereka masuk. Tuh hebatnya kita ini umat akhir zaman, tapi duluan kalau masuk mudah-mudahan masuk. Doanya apa? Allahumma ja'alna min ahlil jannah. 3 kali kan itu surga yang ngomong dalam kitab itu ya. Ya Allah, aku mohonlah ya Allah, siapa di antara umat Nabi Muhammad yang doanya kayak gini, tolong masukkan ke sama aku ya Allah. Permintaan surga itu kita turutin. Apa rupanya yang kau inginkan? Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Salah samarat, tapi 3 kali. Allahumma ja'alna
min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami penduduk surga. Apa lepayanya? Tapi itulah ilmu tadi itu ya. Walaupun pendek, ringkas, tidak semuanya dikasih Allah kita seperti itu. Itu makanya di awal bersyukur bagi orang-orang yang dikuatkan tadi itu. Makanya kita ini mulia karena nabinya mulia. Sekali lagi, dan terlebih sucinya daripada hamba. Dan takkid, istimewa pula orang mengarang akan dia itu waliullah. Ini yang mengarang ini wali nih. Ini mengarang kitab ini wali nih. Makanya kitabnya aja taruh di sini udah berkah nih, kitabnya aja. Yang nulis wali kok. Sampai ada namanya kitab Asyifa Karan Qodian. Itu kitab Asyifa yang ngarang wali, isinya tentang kelebihan Nabi Muhammad. Kalau kitab itu diletakkan samping orang melahirkan, dibantu Allah tuh kelahirannya. Gara-gara itu kitab sifatnya dipinjam mana-mana, satu kampung tuh muter-muter. Terakhir ada orang suami istri datang, "Boleh pinjam kita Asyifa, nanti balikkan ya, soalnya antri nih." Tapi jangan salah niat. Ya Allah, sehatkan ibu dan bayinya, selamatkan. Gitu doanya, jangan pokoknya harus normal, jangan gitu. Pokoknya sehatkan lahirannya. Tapi rata-rata orang bagi kita itu lahir normal semua pula tuh ya. Makanya kalau kita punya anak, punya cucu yang payah lahirannya, dibantu. Kan ada Nabi Isa itu. Makanya dikenal Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Sedangkan Dajjal Al-Masih, sama-sama Al-Masih kan. Cuman Dajjal itu Al-Masih berkelana, ini satu orang. Kalau Isa berkelana, bantu orang. Satu hari Nabi Isa bisa menyembuhkan 50 orang sakit. Yang kedua dikatakan Al-Masih, pengobatan Nabi Isa masaha. Jadi kalau udah ada anak 9 bulan, suaminya tulis doa nih, bacakan untuk binikmu. Udah mau 9 bulan, baca. Ya, Nabi Isa itu 7 tahun di bawah emaknya, pintu raja penuh karena anak raja nggak lahir. 10 tabib nggak bisa mengeluarkan anaknya. Kata Nabi Isa, aku bisa dengan izin Allah, tapi ada syaratnya. Raja masuk Islam. Ya, pakai sarung tangan, diwiski sama Nabi Isa. Oh, ini anak raja, ada tembongan di belakang. Tahu Nabi Isa itu? Dibaca doa, aqsamtu alaika ya walad billadzi khalaqal khalaq wa qassaba rizqa an takhruj. Oh, brojol keluar. Dan doa itu saya praktekkan 3 kali sama adik saya. Memang responnya itu brak ya. Tapi 9 bulan, jangan 2 bulan coba-coba. Bahaya nanti. Yang kedua, bacakan surat Tariq, ya, ambil air, bacakan Tariq, pas kalimat mim baini sulbi wat taraib, dimakrifatkan sama Allah supaya lahirnya normal. Itulah ilmunya Allah, ilmunya Nabi untuk bantu keluarga balik sama Allah, supaya apa? Supaya tetap beriman. Kekuatan itu dan keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan akidah kita dijaga Allah sampai mati. Amin ya rabbal wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Paling bawah itu. Dan namanya Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم، افتح لنا أبواب العلم والمعرفة وافتح قلوبنا بفتوح العارفين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد.